Mojang itu bisa diartikan sebagai perempuan, Jajaka itu laki-laki. Nah, Mojang Jajaka ini juga bisa disebut Duta Pariwisata dan Kebudayaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Tik Podcast, ngobrol dulu aja. Bareng saya Angga Hermawan, dan kali ini kita udah ditemenin sama seorang Jajaka remaja tahun 2019, Raden Deden Munawar. Oke, Assalamualaikum Raden. Waalaikumsalam, Kang. Raden, Deden ya? Iya, bisa sih, bisa Raden, bisa Deden. Tapi Kalau enak Raden itu Deden. kan, ini ya, Raden itu identik sama orang Jawa. Deden kan orang Sunda nih. Iya, jadi kebetulan saya ada keturunan gitu. Keturunan dari bisa disebut kesultanan gitu sih, Kang. Wah, kayak darah biru gitu ya. Gitu. Tapi darahnya nggak biru kan? Enggak lah. Bukan Thanos. Thanos lucu nih. Jadi Raden ini masih sekolah ya di SMAN 1 Citerep. Iya, Kang. Berarti ikut Mojang Jajaka ini tahun 2019 waktu itu masih kelas 1 ya? Iya, masih kelas 1, Kang. Kelas 1 SMA. Masih kelas 1 udah ikut Mojang Jajaka. Oh, ini keren banget sih. Tapi kenapa sih Deden yang dipilih? Kenapa nggak kelas 2 atau kelas 3-nya? Jadi ceritanya di sekolah itu yang diwakilkan oleh sekolah itu bukan Deden doang, Kang. Ada 9 orang pilihan dari kelas 10 sampai kelas 12. Akhirnya yang lolos ke Mojang Jajaka itu ada 3 orang doang gitu, termasuk saya. Jadi dari awal ini belum berpasang-pasangan ya? Iya, belum. Pesertanya? Belum. Kalau boleh tahu alur tahapan seleksinya kayak gimana sih? Boleh diceritain nggak? Untuk alur seleksinya dimulai dari audisi regional ya gitu. Jadi di audisi regional gitu kita nanti disatuin sama sekolah-sekolah lain dari sekitar kecamatan terdekat kita. Nanti kita dapat nomor absen gitu sama mojangnya juga. Mojangnya jadi dipasangin nanti, Kang, di audisi regional itu dari sekolah lain. Jadi random dia sama siapa aja dipasangin. Habis itu setelah kita kebagian nomor absen, nah saat gilirannya kita masuk ke ruang interview. Nanti di sana di interview, Kang, berdua di interview mengenai diri kita, pengetahuan kita, public speaking kita. Terus ada unjuk kabisa atau penampilan bakat diri kita, Kang. Itu untuk awalnya audisi regional. Terus kalau kita udah diumumkan lolos, kita langsung dikumpulin berapa hari waktu itu ya? Tergantung sih. Di audisi terpusat ini, jadi sekabupaten Bogor itu yang ngelakuin audisi regional disatuin di audisi terpusat. Di audisi terpusat kita udah dapat pasangan lagi, tapi kita dicampur. Kalau waktu angkatan Deden sih, jadi di interviewnya itu per kelompok. Jadi di kelompoknya itu ada sekitar 10 orang lah. Ada 5 pasang. Nah, habis audisi terpusat, baru kita ditentuin siapa aja yang masuk ke Mojang Jajaka. Ada 15 pasang di situ. Alhamdulillah saya lolos ke 15 pasang gitu. Nah, untuk setelahnya, setelah audisi terpusat, kita ada rangkaian kayak karantina gitu, karantina berjalan untuk mempersiapkan nanti malam final unjuk kabisa. Angkatan saya waktu itu untuk prakarantina sekitar 1 minggu. Di situ udah dinilai pribadi kita, attitude kita, pengetahuan kita. Jadi full seminggu itu, bolak-balik.
biasanya dilakuin di gedung kesenian, kalau nggak di Disbudpar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Bogor. Nah, sebelum malam final ada unjuk kabisa, Kang. Kalau unjuk kabisanya ini, untuk angkatan saya waktu itu unjuk kabisanya diadain di Robinson Cibinong. Di sana nggak masing-masing, salah, maaf. Maksudnya nggak berpasang-pasangan, jadi di sana masing-masing kita mau nunjukin bakat apa aja. Nah, Kang, ada cerita lucu nih waktu itu. Sebelum saya ikutan Mojang Jajaka, kan saya ini orangnya gimana, bingung lah gitu buat nunjukin bakatnya kayak gimana. Soalnya saya ini orangnya bergelut di dunia olahraga terus gitu. Paling bisanya main futsal kan. Makanya waktu itu pas audisi regional, saya nunjukinnya juggling, main futsal. Kan rada aneh. Yang lain biasanya kan seni gitu, kok jadi Iya. futsal gitu. Iya, bingung gitu. Nggak ada bakat lain. Ini juggling aja di depan juri gitu. Tapi tetap dinilai kan. Iya. Tapi akhirnya pas unjuk kabisanya kan itu ditonton banyak orang sih ya di Robinson. Akhirnya saya pidato Sunda waktu itu. Bisa lah, pernah pengalaman itu. Jadi dilatih lagi buat pidato Sunda. Oke, Habis, sampai sini dulu ya, bener ya. Sorry. iya Kang. Kalau boleh diulang ya, yang pertama itu ada seleksi regional. Iya, Seleksi regional diadakan di masing-masing daerah. Kalau Deden di Cibinong ya kebetulan ya. iya di Cibinong. Dari seleksi regional, ya kan, seleksi regional ini banyak yang dinilai, termasuk public speaking dan lain-lain. Iya. Nah, satu-satu dulu nih. Public speaking yang pengalaman Deden kemarin itu gimana sih? Public speakingnya sama sekarang bisa dibandingin nggak? Oh, bisa Kang. Dulu itu saya orangnya gimana ya? Kebetulan waktu itu saya SMP OSIS ya, masuk OSIS organisasi intrasekolah. Ya namanya anak OSIS kan biasa ngomong ya, biasa bicara, tapi saya enggak gitu. Jarang banget buat ngomong. Bisa dibilang saya orangnya jarang ngomong gitu, Kang. Tapi setelah tahu mau ikutan Mojang Jajaka, akhirnya banyak-banyak latihan. Nah, banyak-banyak latihannya itu di depan cermin, sering ngomong, dilatih terus sih. Akhirnya ya kerasa banget lah dampaknya kayak gimana. Alhamdulillah. Pas interview kemarin, waktu 2 tahun lalu berarti ya? Iya. Tahun 2019. Itu waktu interviewnya gimana tuh? Nggak ada gugupan? Udah siap kan? Alhamdulillah udah siap. Kebetulan waktu itu ada kakak kelas, pernah ikutan juga, jadi kita dibimbing dulu gitu di sekolah. Kayak gimananya. Waktu Reden dipilih ini ditunjuk atau Deden mengajukan diri gitu? Ditunjuk Kang waktu itu. Tapi nggak terpaksa kan? Enggak sih, emang awalnya yang jadi hambatan itu ya itu bakat, mikir-mikir lagi Kang. Jadinya nanti ya bahasanya saya mau nampilin apa gitu nanti di sana. Cuma bisa main futsal kan. Tapi akhirnya ikut juga sih. Deden dipilih dan Deden mau gitu. Iya. Ada alasan apa nih? Deden sampai mau gitu, nggak nolak kan? Ada motivasi apa sih? Motivasi saya buat ikutan ini tuh jadi ya selain tentunya ngambil ilmunya, ya ini saya ingin lebih berperan gitu Kang, untuk di sekolah, di daerah saya gitu, di Kabupaten Bogor. Emang menurut Deden sendiri ya, Mojang Jajaka itu artinya apa sih? Maknanya apa sih gitu buat Deden? Jadi kalau menurut saya Mojang itu bisa diartikan sebagai perempuan, Jajaka itu laki-laki. Nah, Mojang Jajaka ini juga bisa disebut duta pariwisata dan kebudayaan di daerahnya gitu Kang, yang melambangkan, kalau Mojang tuh kayak melambangkan ayu orangnya gitu. Kalau Jajakanya sendiri gimana? Jajakannya sih dia kayak
Dia kayak lawan kata Ayu itu apa sih ya? Iya, apa ya? Pokoknya laki-laki lah ya. Iya, iya, cerminan anak muda gitu, Kang. Ya Jaka ini Anak muda yang bukan dalam tanda kutip sih, deh. Anak muda yang baik gitu. anak muda yang baik, yang berprestasi. Ya pokoknya yang Iya baik gitu. ya. Iya, Kang. Terus ini ya, Deden bilang tadi Mojang Jajaka remaja. Berarti ada yang dewasanya juga dong? Iya, Kang. Ada yang dewasanya. Yang dewasanya itu biasanya pesertanya orang-orang yang masih kuliah atau yang udah kerja sih, yang dewasa. Oke nih, sampai sini Trix Friend ya. Penonton kita Trix Friend namanya. Udah paham belum nih? Mojang Jajaka itu apa? Kalau misalkan belum paham, boleh diputar lagi ke belakang videonya. Tadi sampai seleksi ini ya, seleksi regional. Habis interview, oh iya, sebelum interview itu ada seleksi apa dulu sih tadi? Sebelum interview, itu ada penampilan bakat gitu, Kang. Jadi, kalau boleh diulang lagi, seleksi pertama di regional ini apa nih? Audisi regional. Iya, audisi. Audisi regional kita pengenalan diri, terus ditanya pengetahuan kita tentang pariwisata Kabupaten Bogor. Terus penampilan bakat sih, nggak banyak kalau di audisi regional. Oke, di regional berarti pengenalan diri, terus tes pengetahuan umum tentang kebudayaan, yang ketiga penampilan atau bakat. Iya. Terus Deden di sini masih juggling. Masih, Kang, masih lancar latihan mah. Yang pidato itu yang ini ya, yang prakarantina itu. Iya, yang unjuk kabisa itu. Ada eventnya unjuk kabisa. Oke, habis dari audisi regional, Deden terpilih gitu ya buat ke seleksi yang terpusat. Iya. Nah, di seleksi terpusat ini apa nih yang diseleksi? Yang kalau untuk angkatan saya waktu itu, jadi kita dibagi per kelompok itu, Kang. Nah, nanti kita masuk ke ruangan interview, biasa untuk pengenalan diri kita. Nah, di kelompok itu tuh dikasih permasalahan tentang cara mengatasi wisata gitu. Macam-macam sih pertanyaannya waktu itu. Dibagi-bagi dan akhirnya dipresentasikan ke jurinya. Oke, ini banyak banget yang pengen dibahas, tapi kita lanjut dulu nih ya. Abis dari seleksi terpusat, itu katanya ada karantina dulu sebelum final, benar kan? Iya. Nah, di karantina ini ngapain aja sih? Karantina kan kita ada 3 hari ya karantina. Karantina banyak sih, Kang. Dari mulai kita materi, ada beauty class, terus ada gala dinner segala kayak gitu. Terus ada deep interview lagi nanti di karantina. Deep interview berarti interviewnya lebih dalam lagi gitu. Iya. Itu tentang personality kita masing-masing atau gimana tuh? Personality kita masing-masing, terus pengetahuan pariwisatanya yang lebih dalam kayak gitu. Selesai di karantina, jadi 15 orang ini yang terpilih, 15 pasangan ini yang terpilih bakalan masuk ke tahap final. Di final apa ini? Di grand final itu kita kayak fashion show gitu, jalan, catwalk. Kita nampilin dance, nampilin ada yang nyanyi, Kang, kayak gitu. Iya, kebayang sih prosesnya kayak gimana gitu kan. Iya, Kang. Di final ini yang dicari tuh berapa pasangan gitu? Sebenarnya sih kalau udah masuk 15 pasang itu artinya udah masuk semua, Kang. Cuma nanti dibedain lagi sama yang dapat selempang emas. Jadi ada predikatnya gitu, selempang emas. Yang dapat selempang emas ini predikat nomor berapa nih? Jadi yang pertama
ada pinilih juara 1, ada wakil 1 juara 2, terus ada wakil 2 juara 3, terus ada harapan 1 Kang juara 4. Terus ada Mojang Jajaka Mimitran. Mojang Jajaka Mimitran itu Mojang Jajaka yang paling bersahabat gitu orangnya. Terus ada Mojang Jajaka Kamemet yang vote-nya terbanyak, nanti ada voting di Instagram. Terus ada Mojang Jajaka Berbakat. Mojang Jajaka Berbakat, nah itu dari unjuk kabisa Kang. Dinilai dari jurinya. Nanti ditentuin di malam final. Terus ada Mojang Jajaka Kawes Gendes, fotogenik gitu. Banyak sih selempang emas. Ada duta BNN, duta narkoba gitu. Jadi dari 15 pasang ini, semua bidang tadi bakalan keisi nih? Iya. Terus Deden dapat di bagian mana nih? Predikat yang mana? Di wakil 2 Kang. Setelah pinilih, wakil 1, wakil 2. Setelah pinilih, ada wakil 1, ada wakil 2. Berarti nggak berpasang-pasangan dong kalau kayak gitu ya? Jadi pinilih 1 pasang, wakil 1 1 pasang, wakil 2 1 pasang Kang. Emang udah berpasang-pasang. Oh iya paham. Terus dipasang-pasangan kan ini nggak dari satu sekolah yang sama kan? Enggak Kang. Nah, terus, malahan kita di 15 pasang itu belum tentu ada temen yang satu sekolah gitu. Kebetulan waktu itu sekolah saya ada 3 orang yang lolos ke 15 pasang. Wah ini keren banget sih. Dari satu sekolah bisa 3 yang ke 15 besar itu suatu prestasi yang luar biasa sih. Apalagi Alhamdulillah sih Kang. Deden masih kelas 1 ya waktu itu ya? Kelas 10. Iya masih kelas 10. Ini menarik sih waktu dipasang-pasangkannya ini kan beda sekolah gitu ya. Ada perjuangan buat kenal deketnya nggak sih? Ada Kang. Chemistry-nya itu pokoknya harus didapetin banget. Awal-awal gimana nih? Kayak ragu gimana, gugup gitu kan, baru kenal. Gitu. Apalagi kan sama cewek ya, namanya sama cewek. Terus dianya gimana tuh? Welcome atau masih kayak malu-malu gimana gitu? Alhamdulillah sih orangnya welcome Kang. Dia waktu itu ke bagian Mojang Mimitran, emang orangnya bersahabat banget. Pokoknya alhamdulillah sama dia. Aduh jadi pengen ikutan yang dewasa. Betul Kang, ikutan Kang. Gimana tuh caranya pengen ikutan yang dewasa nih? Oh, buat yang dewasa, asalkan berdomisili di Kabupaten Bogor, terus ada tinggi minimalnya. Buat laki-laki waktu itu 170, buat perempuan 165 Kang. Tapi nggak selalu terpatok di situ sih. Kalau ketutup sama yang lain mah, ketutup public speakingnya dia, pengetahuannya, penampilannya. Kalau untuk yang remaja ya itu kan disalurin dari sekolah kan, ada penyalurnya gitu. Kalau yang dewasa ini gimana nih? Yang dewasa biasanya dari universitas atau enggak dia ikut sendiri gitu Kang. Oh jadi ntar ada kayak open auditionnya gitu ya? Iya. Itu biasanya kapan sih? Kan lagian sekarang juga lagi pandemi gini kan nggak mungkin gitu ya. Kalau tahun-tahun kemarin biasanya di bulan-bulan apa? Kalau tahun kemarin buat yang Mojang, nah di tahun 2020 ini Mojang Jajaka Remaja baru selesai. Bulan Maret kemarin Kang, sebelum pandemi. Oh jadi kebetulan banget ya? Iya. Sebelum pandemi udah selesai gitu? Udah selesai, alhamdulillah. Cuman yang Mojang Jajaka yang dewasanya, yang 2020 belum. Diundur gitu kali ya? Diundur, nggak tahu deh sampai kapan. Jangan gitu loh ngomongnya, jadi sedih kan. Mudah-mudahan sih cepat kelar. Iya, insya Allah, amin. Nah, selesai dari ini ya, wah, selamat pada Deden, udah dapet predikat wakil 2 gitu kan, dengan pasangannya. Nah, dari situ, ada step apa lagi nih yang bakal dilakuin? Dari situ, jadi kita nanti ada nugas gitu Kang, dari dinas. Nah, nugas ini tuh, biasanya yang diprioritaskan itu yang pinilih dulu. Baru kita-kita yang di bawahnya bisa nugas gitu. Waktu itu nugas pertama saya itu di Mega Suara waktu itu. Tiga pasang. Pinilih wakil 1, wakil 2. Mega Suara? Iya, Mega Suara FM. Oh, radio. Radio ya.
Ya itu di sana jadi ini ya, kayak interview gitu atau ngobrol biasa kayak podcast Ngobrol ini. gitu. Iya. Iya, iya. Kalau tugas dari dinas ini kan terpilih ya, terus yang diutamakan, yang diprioritaskan itu pinilih. Iya. Itu berapa sampai ada periodenya dulu nggak sih? Ada cuma 1 periode, Kang. 1 tahun doang. Jadi ini saya tuh udah lengser gitu sebenarnya 2019, udah lengser, udah diganti sama yang 2020. Tapi ini suatu kebanggaan ya, udah pernah jadi seorang jajaka ya kalau kaki ya. Iya. Ini keren loh. Tapi waktu fashion show-nya gitu kan, waktu finalnya itu kadang suka lucu gitu kalau misalkan perempuannya mojangnya itu lebih tinggi dari jajakannya. Suka ngerasa gitu nggak sih? Iya, Kang, pernah, Kang. Waktu pas malam final, waktu itu pas dipasangin sama yang sekarang dia dapat wakil 1. Nah, tingginya tuh kan 170 ya dia ya, cewek. Terus dia pakai high heels, ya nambah tinggi kan? Lebih tinggi dari saya. Lucu jadinya. Emang dari pihak panitia untuk pemilihan pasangannya ya, itu nggak berdasarkan tinggi badannya? Itu kalau buat yang tingginya, untuk 15 pasang itu, Kang, 15 pasang. Untuk awalnya, pas audisi terpusat selesai, 15 pasang itu dipasang-pasangin sesuai tinggi badan. Nah, dari audisi terpusat, karantina, unjuk kabisa, nyampe malam final, setelah dibagiin predikatnya, baru kita diganti lagi pasangannya gitu, sesuai predikatnya. Tapi tetap aja ada mojang yang terlalu tinggi dari jajakannya gitu ya? Iya, jadi ada gitu. Tiap tahun pasti ada kan? Iya, pasti ada, Kang. Tapi itu sebuah kewajiban bukan sih untuk seorang mojang menggunakan high heels? Di malam final aja sih, Kang. Di malam final, biasanya di acara-acara, Kang. Iya, di fashion show-nya aja deh. Di fashion show-nya itu wajib nggak sih? Wajib, Kang. Dipakai high heels. Ya? Kalau misalkan ada laki-lakinya yang, mohon maaf, tidak terlalu tinggi gitu ya. Kali si cowoknya harus pakai high heel juga kayak biar sama tingginya. Celananya yang ini, yang gober banget biar nggak kelihatan ya high heelsnya. Iya. Oh iya, penasaran nih soal unjuk kabisa. Unjuk kabisa tuh artinya unjuk gigi gitu lah ya. Ya, unjuk bakat lah gitu, unjuk bakat. Biasanya bakat yang ditunjukin tuh apa sih selain nyanyi, puisi, juggling? Yang unik gitu ya, Kang. Iya. Waktu itu ada yang monolog, ada yang main darbuka gitu, Kang. Marawis kayak gitu, darbuka. Terus ada yang storytelling paling. Yang puisi kayak gitu sih, nggak aneh-aneh banget. Paling itu yang juggling aneh. Itu lucu banget sih, masa juggling gitu kan? Nggak. Ada sih paling karate, basket gitu. Basket freestyle gitu. Iya, nggak tahu lah gitu, dribbling dong paling, muter-muter di panggung. Muter gitu ya. Kayaknya kalau yang nyanyi ini udah tiap tahun pasti ada ya? Pasti ada, Kang. Yang seni itu ada mulu sih. Nyanyi. Kalau boleh tahu, ada ini nggak sih kayak kriterianya gitu? Oh, harus lagu daerah gitu, harus lagu lokal gitu. Oh, enggak, Kang, bebas. Oh, bebas. Jadi mau lagu luar pun nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa. Kan ini loh tentang kebudayaan, harusnya meninggikan kebudayaan kitanya dong di unjuk kabisa ini. Atau emang dibebaskan gitu? Dibebaskan aja dulu gitu, ya buat nunjukin kabisannya dia gitu, bakatnya dia. Oh, mungkin ada ini juga kali ya, yang accent bahasa Inggrisnya bagus gitu, jadi dia storytellingnya bagus gitu loh. Bisa jadi poin plus, Kang. Oh iya dong, berarti mantap juga nih kalau misalkan bisa menguasai berbagai bahasa asing ya. Tapi jangan sampai nggak bisa bahasa daerah sendiri gitu kan. Itu yang lucu itu. Bisa jadi bahasa. Banyak? Enggak banyak sih, Kang.
Walaupun Tapi ada ada yang ada beberapa yang ya emang nggak lancar-lancar banget gitu. Nggak selancar bahasa halusnya gitu kan. Sunda ada bahasa lomanya, bahasa halusnya, ada yang kasar. Jadi banyak kan bahasa kasar. mungkin karena ini ya di daerahnya kasar, jadi Iya, dianggap hal yang biasa. Tapi kalau beda-beda untuk gitu. ini ya, kalau untuk keturunan yang blasteran gitu boleh ikut nggak sih? Kan biasanya yang blasteran lidah baratnya bagus tuh. Hmm, boleh Kang. Asal dia berdomisili di Kabupaten Bogor gitu. Kalau ada orang asing yang pindah ke warga negaraan tapi berdomisili di Kabupaten Bogor gitu, itu boleh ikutan juga nggak sih? Mungkin boleh sih Kang, tapi belum pernah ada gitu. Soalnya kan ini kedutaan ya, kedutaan Hmm. biasanya harusnya ini sih warga negara Indonesia. Tapi Iya, kalau dari ditamakan kan wakil-wakil daerah gitu Kang. Tapi belum pernah ada gitu bule yang ikutan. tapi teman saya ada loh, Ada. keturunan bule gitu kan. Hmm. Tinggalnya di sini jadi ya warga Indonesia sih, cuman Hmm. keturunan bule. Luarnya fisiknya itu bule banget, tapi ngomongnya Sunda gitu kan. Lucu gitu. Hmm. Oke, dari dinas ini ya. Tadi kan udah selesai final, ada tugas dari dinas sana kemari gitu. Dari Mega Suara ini apa nih yang Deden kasih buat mereka, buat para pendengarnya? Ya itu nggak jauh beda dari perjalanan selama audisinya itu Kang. Kesan pesannya kayak apa gitu. Oh jadi sama dong kayak tadi gitu ya. Iya kayak gitu. Hmm. Pernah ketemu Menteri Kebudayaannya nggak sih? Menteri Kebudayaan belum pernah sih Kang. Tapi pengen nggak? Pengen sih, pengen lah. Menteri Kebudayaan, aduh. Menteri Kalau Ketua Kebudayaan dan Pariwisata pas saya waktu itu Bapak Rahmat, ini Bapak Rahmat Surjana. itu untuk domisili di ini ya, domisili untuk daerah di Kabupaten Bogor. Iya Kabupaten Bogor. Iya, jadi Mojang Jajaka ini lebih ditekankan di Kabupaten Bogor, Kang. Ini kan ini ya khusus untuk kebudayaan dan pariwisata di Sunda ya. Di Kabupaten Bogor, Kang. Jadi walaupun Sunda tapi bukan di Kabupaten Bogor itu nggak ada. Iya, jadi nggak masuk sih. Kayak kan contohnya nih kayak The Jungle, kan itu wisata ya, The Jungle. Tapi itu kan kota Bogor, jadi nggak masuk gitu. Ada yang Jungle Land kan di Kabupaten Bogor, di Karangtengah, di Kecamatan Babakan Madang. Oh iya berarti khusus yang di daerah kabupaten aja. Iya. Tahu nggak kabupaten daerah mana sih di Kabupaten Bogor yang banyak banget pariwisatanya? Daerah kabupaten di selatan di Cisarua, Kang, Kecamatan Cisarua. Di sana ada Gunung Mas, ada Taman Safari, kan ada Puncak. Banyak sih kalau di Kabupaten Bogor. Terus di daerah barat di Ciampea kan ada Kampung Cinangneng. Terus ada Geopark Pongkor kan di Gunung Salak itu di bawah. Di Babakan Madang banyak curug, ada jangkauan wisata outdoor atau modernnya gitu. Terus ada curug Lewi Hejo, curug Lewi Liek, curug Kencana, curug Lewi Asih, curug Cakrawardana. Waduh, ini banyak banget nih tempat wisatanya dan yang pernah Deden singgah itu di mana aja nih? Punten Kang apa? Yang pernah Deden singgahi gitu buat datang ke sini. Di Babakan Madang, alhamdulillah udah pernah semua. Di Citerep, di Prasasti Kebun Kopi, di kebun wisata Pasir Mukti, alhamdulillah udah pernah. Ke daerah Cisarua juga udah pernah, Puncak kayak gitu. Ke Gunung Mas atau Taman Safari. Ke daerah timur kayak di Cilengsi, Gunung Putri gitu. Kayak di wisata Mekarsari itu, Mekarsari di Cilengsi. Tahu ini nggak? Tahu Jonggol Garden nggak? Jonggol Garden tahu ada curug Ciherang ya di sana. Oh iya.
Itu tempat saya sekarang di sini. Oh, di Jonggol, Kang. Iya. Ada kan orang Jonggol teman saya di sono. Oh ada. Saya juga Mm-mm. kan temennya dan sekarang. Alhamdulillah banyak teman, Kang. Mm-mm. Alhamdulillah pada mau berteman sama saya. Mm. Untuk ini ya, untuk singgah ke tempat-tempat wisata di Kabupaten Bogor ini adalah suatu keharusan sebagai jejaka atau emang inisiatifnya Deden aja nih? Inisiatif sendiri, Kang. Mm. Dan itu dilakukan sebelum ikut audisi ini atau setelah? Ada yang Tahu sebelum, ada dua-duanya. yang setelah gitu. Emang sebelum-sebelumnya juga udah pernah gitu, udah sering. Apalagi ke Curug, karena emang deket jaraknya. Tapi kalau buat yang daerah Gunung Salak, Curug Gunung Salak kayak gitu mah belum pernah. Yang dekat-dekat aja gitu ya? Habisin yang deket aja dulu. Enak juga nih kalau misalkan ini ya ada lagi gabut gitu kan, pengen refreshing, Hmm. tinggal naik sepeda nyampe gitu kan. Masih enak lah. Masih Iya. kampung di sini mah. Masih asri sah. Mm-mm. Tapi di sini udah banyak yang gundul gitu, gunungnya juga banyak dibikin pariwisata sama swasta ya, tapi nggak maksimal gitu dalam pengolahannya. Iya. Makanya wah, terus bangkrut, terus gimana ya? Nggak keurus gitu loh, Jadi tanahnya terbengkalai kondisi. gitu kan. Kayak perumahan-perumahan juga banyak gitu yang terbengkalai gitu. Itu sedih banget sih, soalnya makin lama sungai juga makin kotor, terus makin panas juga, nggak kayak dulu. Saya ngerasain banget soalnya di sini. Mm-mm. Nah, pandangan Deden gimana nih dengan adanya perubahan-perubahan yang ke arah sisi negatif ya? Menurut saya sih buat pengaruh era globalisasi ini sih emang jelek sih, tapi seharusnya tuh kita bisa mensaring gitu Kang, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, semacam banyak hutan-hutan yang gundul kayak gitu. Harusnya sih ada inisiatif dari diri sendiri atau dari pemerintah gitu, buat lebih banyak nanam pohon atau bikin taman peranginan kayak gitu Kang. Jadi saya kepikiran ini loh barusan. Untuk Mojang Jajaka ini ada komunitasnya nggak sih yang udah lulus misalnya bisa ikutan gitu? Komunitas eh buat yang alumni Mojang Jajaka gitu Kang. Iya, khususnya. Ada gitu. Nanti ada biasanya ada reuni gitu. Ada Itu kumpul-kumpul lah. suka melakukan kegiatan amal nggak sih gitu? Kebetulan ada Kang dari Mojang Jajakannya itu. Yang kepanitiaan itu apa sih disebutnya tuh ya? Kemarin biasa ada kegiatannya kurban atau yang bencana alam atau apa gitu. Ya melakukan kegiatan kayak banyak pungli sih kalau di wisata-wisata kayak gitu Kang. Nanti bisa Iya. dilaporkan kan ke dinasnya. Kayak di curug-curug itu kan banyak pungli banget. Dari atas sampai bawah bisa berapa kali bayar. Ini bagus sih inisiatifnya karena Hmm. banyaknya perubahan ini juga banyak celah-celah untuk orang yang licik ya, tanda kutip. Terus pernah ada ini nggak sih? Tadi kan kita ngobrolin tentang gunung yang gundul gitu ya, untuk melakukan reboisasi udah ada arah ke situ belum? Buat sekarang sih, buat angkatan saya belum sih Kang. Kalau di komunitas Pasanggirinya mungkin udah ada ya. Angkatan saya belum ada Kang, belum ada inisiatif. Apalagi yang angkatan sekarang kan kepotong corona gitu. Mau ada kegiatan apa-apapun. Nah, ya ini tantangannya nih gimana nih? Udah jadi dinobatkan ya sebagai Mojang dan Jajaka. Dapat tantangan corona yang sangat besar nih kan, tanggung jawabnya sebagai Mojang dan Jajaka. Itu gimana nih? Soalnya gini loh, sekarang tempat pariwisata aja ditutup gitu. Terus terbengkalai. Terus binatangnya gimana gitu loh nasibnya loh. Bahkan ada yang kurus juga, banyak singa yang kurus, gajah yang susah nyari makan gitu loh. Jadi mungkin bisa
diinisiatifkan ke dinasnya atau ke pengelola dari pariwisata itu buat ya tetap tetap diurus gitu. Atau Jadi ada bantuan gitu dari dinas atau dari pemerintahnya gitu. waktu kapan ya? Belum lama sih, beberapa minggu kemarin tuh saya nggak sengaja nonton ya di TV. Ada konser penggalangan dana untuk kebudayaan dan pariwisata di Indonesia. Nonton nggak kamu? Enggak Kang, kebetulan enggak nonton. Oh, Ada emang Kang. iya ada. Mungkin karena ini ya, karena saya suka musik gitu ya. Saya ngeliat di salah satu idola saya di Instagram bakalan tayang di TV dan saya nggak tahu ini acara apa gitu ya. Pas saya nonton, wah ini untuk penggalangan dana untuk sektor pariwisata di Indonesia, wah ini keren banget nih. Karena dana yang terkumpul itu sampai, Masya Allah, banyak banget gitu Banyak kan. banget ya Kang. Iya, banyak banget yang terkumpul gitu. Ini salah satu inisiatif dari sisi pemerintah yang patut diapresiasi oleh para masyarakat sih, menurut saya gitu sih. Alhamdulillah Kang ada acara kayak gitu. Iya, alhamdulillah sih. Karena banyak banget masyarakat, jangan masyarakat ya, kita sebutnya netizen, yang menjelek-jelekan kinerja dari pemerintah. Ini mereka nggak tahu aja gitu apa yang sedang didiskusikan, apa yang sedang dirapatkan oleh para pemerintah gitu kan. Iya, dalam kata lainnya kan dia nggak tahu lah dapurnya kayak gimana gitu. Ini bener banget nih, karena dapur itu kan sebuah rahasia gitu ya. Kita nggak boleh tahu. Tapi ini malah membuat pandangan netizen ini buruk gitu buat para pemerintah. Kalau untuk Deden sebagai jajaka nih, ada pandangan buruk nggak sih dari para netizen atau hatersnya hatersnya Deden mungkin punya haters gitu? Oh, mungkin paling kayak lebih dapat apa ya Kang? Di sekolahan tuh ya kan udah tercapai tuh kan jadi mau jangan jajak kayak ya jadi kayak anak OSIS gitulah ya, nggak pernah macem-macem gitu Kang paling. Mungkin ada yang gini loh, suka ada yang susah ngeliat orang senang, tapi senang tuh ngeliat orang susah, makanya apaan sih si Deden kayak gitu tapi bisa kepilih gitu kan, kok gue enggak gitu. Ya pasti ada Kang. Ada mulu yang kayak gitu Kang. Wah, ada mulu, bahaya nih. Apa nih tanggapan Deden buat mereka gimana? Ya dari saya sih buat mereka, buat dia lah gitu. Buat dia, emang satu orang? Ada sih Kang. Ya kan bisa disebutin juga. Iya, buat mereka lah kita. Iya, buat mereka. Ya, untuk apa sih kalian kayak gitu? Itu juga nggak ngerugiin kalian gitu kan. Ya, malahan bisa ngangkat nama sekolah gitu, bisa dikenal atau bisa dipandang di sekolah-sekolah lain gitu, ada perwakilannya. Ini mah malah jadi gimana ya? Kalau ngelihat dari anak-anak muda sekarang nih, pandangan Deden gimana nih? Karena banyak banget budaya yang tergeser karena adanya akulturasi ya. Budaya barat masuk gitu kan, semua fashionnya berubah gitu, semua style lagu yang disukainnya berubah. Malah nggak ada yang kenal lagu Mojang Priangan gitu. Mojang Jajak kayak gitu. Tapi tinggalnya di Sunda, nggak tahu lagu Sunda gitu. Iya. Pandangan Deden nih? Pandangan saya sih untuk langkah awalnya atau ya dari hal-hal kecilnya aja gitu. Dari hal-hal kecil dulu, abis itu boleh baru ke solusi atau langkah yang bakal diambil. Ya kan awalnya gitu. Harus ada kesadaran gitu dari masyarakatnya itu sendiri. Nah, kita bisa juga nanti ngadain kayak festival budaya, terus atau kegiatan ekonomi kreatif, terutama untuk menarik-narik kaum muda gitu Kang, biar dia tuh lebih memprioritaskan budaya lokal dibanding daripada budaya asing. Nah, boleh kita menerima, tapi kan bisa mensaring juga gitu, mana yang positif, mana yang negatif. Ini keren sih, karena dari sebuah festival ini biasanya banyak banget yang
terpikat gitu kan, apalagi Hmm. dengan berbagai acara-acaranya, bahkan door prize-nya pun mereka, Masya Allah banyak banget yang antusias ya. Terakhir kemarin, kapan sih festival budaya ini? Festival budaya Kabupaten Bogor Kang di Pakansari waktu itu. Iya, di Hmm. Hmm. bulan apa sih waktu itu? 2019 sih waktu itu. Iya, 2019 ya, 2020 belum ada lagi ya. Belum ada lagi. Helaran nih sebutnya. Iya nih, gara-gara corona nih, jadi apa-apa terhambat gitu kan. Selain dari bikin festival ini kan termasuk ini ya, cakupan yang luas gitu. Tapi untuk dari sisi Dedennya sendiri ya, dari hal-hal kecil, apa sih yang Deden lakuin supaya anak-anak muda itu lebih melestarikan ya, selain ini ya, dari kesadaran diri sendiri emang wajib sih, tapi kan harus ada dorongan juga nih dari teman-teman, apalagi Deden sebagai jajakannya gitu loh. Mulai dari hal kecil ya, kayak kita dari bahasa lokal gitu Kang. Terus main-mainan, kan banyak kan mainan lokal kayak sekarang, kayak jejangkungan itu apa sih bahasa Indonesia? Egrang ya. Egrang, ini congklak ya. Congklak itu, angklung ya. Banyak kayak gitu. Bisa diajak, dimulai dari diri saya, ngajak teman-teman saya gitu. Bisa main ini nggak? Suling-suling. Oh, suling rada susah sih. Oh, Suling tapi bisa lah dikit-dikit ya. dikit-dikit mah tiup-tiup. Iya sih, agak susah sih, dulu kakek pernah ngajarin gitu kan, abah. Saya Abah. nyebutnya abah. Tapi susah gitu loh. Suaranya nggak mirip sama yang dia mainin gitu. Entah kuncinya juga kayak gimana ya. Beda sama kunci gitar pastinya. Iya. Keren sih, keren. Karena dari sekian banyak masyarakat di Indonesia, remajanya, ini sedikit banget nih persentase yang cinta sama budaya daerahnya masing-masing gitu. Kecuali yang ini ya, yang belum terlalu kenal sama era globalisasi, masih kuat sama ininya, sama daerahnya, sama adat istiadatnya. Tapi Iya. khususnya di Pulau Jawa, ini kan udah ini banget nih, udah tergeser banget nih. Kalau dari luar Kabupaten Bogor ini ada nggak sih yang Deden tahu gitu? Kegiatan atau event ya semacam Mojang Jajaka ini ada nggak sih? Nah Kang, buat nanti yang terpilih jadi Mojang Jajaka Pinilih, tapi di dewasa ini nanti ada Mojang Jajaka Jawa Barat Kang. Bakal dilombain lagi nanti di Jawa Barat. Bakal dilombain lagi, dan saingannya siapa nih? Saingannya kota-kota lain di Jawa Barat kayak Depok, Kota Bogor, Bandung, Karawang kayak gitu Kang. Tapi di daerah Depok dan lain-lain itu ya namanya Mojang Jajaka juga namanya. Bukan Kang, kalau di Depok itu namanya ini Abang None. Abang None. Iya, kayak Jakarta gitu kan. Abang None Depok. Oh, Betawi gitu ya. Iya, tapi dia masuknya Jawa Barat tuh. Dan ini adanya di Jawa Barat doang gitu, luas doang cangkupannya. Iya. Belum tahu sih kalau yang di luar Jawa Barat disebutnya apa tuh. Keren juga sih, tapi karena dari luar dari Jawa ini ya, yang Jawa Barat ini ya, ini kan dari berbagai kota, berbagai daerah. Ini penilaiannya gimana gitu ya? Deden pernah nonton nggak sih? Kalau nonton belum sih, kan waktu itu dia adanya di Bandung ya Kang. Emang karena jarak. Pokoknya lebih ini lagi lah, lebih luas lagi gitu untuk penilaiannya. Jawa Barat kan namanya. Oh iya, nggak main-main kan, lebih spesifik lagi gitu, bukan dasar-dasar lagi kan. Iya. Kalau Deden sebagai ini ya, sebagai senior gitu, udah istilahnya udah lengser dari gelar sebagai Jajaka 2019. Yang sekarang dirasain tuh apa sih gitu? Apakah ada perubahan yang signifikan dari sebelum mendapatkan title itu? Alhamdulillah Kang.
banyak banget ilmu yang saya dapat dari Mojang Jajaka ini. Entah dari itu dari public speaking, dari cara saya berpenampilan, Kang itu. Attitude-nya juga dapat, kayak gimana. Banyak banget ilmunya, Kang. Terus banyak teman-teman juga dari nggak cuman dari Bogor aja gitu, Cibinong, Citerep, banyak gitu dari Kabupaten Bogor. Dari Kayak dari Jonggol Jonggol ada kan, Gunung Putri. Ya. berarti selain dari soft skill, tapi relasi pun nambah luas kan ya? Iya, iya. Ini jadi salah satu modal juga nih sebagai ini ya, sebagai calon orang sukses. Harus punya relasi yang luas kan. Aduh, mudah-mudahan Kang. Amin. Ya semoga Deden kedepannya makin sukses lah. Amin Kang, hatur nuhun. Sawang Sulna. Sawang Sulna atau Sami-Sami ini yang benar? Sawang Sulna sami wae, sami-sami. Oh Sami wae. Ya. Sami-sami. Kayak bisa bahasa Sunda gitu, hafal. Cuman dalam pengucapannya kurang gitu. Karena dari kecil berhubung daerah sekitar rumah ya, bukan daerah Jonggol, daerah sekitar rumah, anak-anaknya tuh pada kasar ngomongnya, jadi dari kecil nggak diajarin bahasa Sunda. Bahasa Indonesia. Iya. Kalau di situ gimana? Iya Kang. Ngerti yang diucapin orang gitu dah. Ngerti yang diucapin orang, tapi karena dari kecil nggak biasa ngomongnya, jadi ya seadanya. Iya, iya. Kalau di daerah Deden sendiri, dari kecil gimana nih bahasa Sundanya? Dari lingkup keluarga atau dari tetangga, dari kampung, Sunda banget Kang di sini. Sunda lemes. Wah ini alhamdulillah banget ya dapat Sunda yang lemah dari keluarga maupun dari lingkungan masyarakatnya. Iya. Kalau saya tuh dari keluarga doang gitu, Sunda yang lemesnya. Dari keluarga ya. Iya dari keluarga doang. Jadi makanya jadi apa ya? Keluarga saya tuh jadi kayak terpandang banget sih enggak, cuman jadi pusat perhatian di masanya gitu kan. Iya. Karena beda dulu di sini daerahnya daerah kasar semua gitu. Kalau sekarang masih nih anak-anak yang sekarang di daerah rumah Deden ngomongnya masih Sunda. Masih Kang, Sunda. Sundanya Sunda lemes. Sunda. Kalau ke teman-teman, kalau pakai Sunda lemes mah kurang gimana itu ya? Kadang-kadang pakai iya kasar. Tapi bisa kan gitu ya? Maksudnya Bisa. bisa kan? Bisa. Jangan kaget ya kalau misalkan datang ke sini ya. Kayak kan daerah Cibinong kan kasar kan Sundanya, nggak kayak Garut, Bandung kan Tasik pada lemes. Iya, Sukabumi juga. Dulu guru kakak ini ya, waktu SMP, guru kakak, maaf. Guru saya, guru saya waktu SMP itu kan orang Jawa. Iya. Orang Jawa, terus pindah ke sini. Ngomong bahasa Sundanya lemas gitu kan, diajarin lemas. Terus pas pindah sekolah ke SMP saya, ngobrol tuh sama orang, itu pakai bahasa kasar kan. Itu sakit hatinya minta ampun gitu. Beneran, sakit hatinya minta ampun karena udah capek-capek belajar bahasa yang halus gitu kan, udah ngomong bahasa yang halus, tapi dijawabnya bahasa kasar. Wah itu sakit hati banget kan, makanya sampai sekarang kalau dia ngomong tuh pakai bahasa Sunda yang kasar. Ngaruh itu yang dia. Iya, dengan logat yang Jawa lagi lu. Kalau dia sendiri gimana nih? Udah ngomong baik-baik gitu kan, pakai bahasa yang lemes, dijawabnya pakai bahasa yang kasar. Gitu. Iya, sewot sih Kang. Gede ya sewot. Pernah nyampe ini nggak sih ngingetin dia kalau ngomong tuh pakai yang lemes gitu? Enggak sih, nggak berani. Paling kalau di depan guru, di depan orang tua sih gitu. Oh, sering cerita gitu ya. Sindir-sindir gitu kan diledek. Iya, ini lucu sih karena jadi bahan candaan juga kan. Deden udah kelas 12 nih sekarang. Iya, penghujung SMA. Wah, iya ini udah ujung banget nih. Bentar lagi ujian. Gak ada UN tapi sekarang. Iya, nggak ada UN tapi banyak sih ujiannya. Ujiannya. Ujian hidup itu kan. Ujian hidup. Tiap hari ada Kang. Oh iya, tiap hari mah nggak pernah habis tuh. Kadang yang kemarin belum selesai. Depending. Rencananya mau kemana nih
mau ngelanjutin ini ya tentang seni kebudayaannya atau gimana nih? Setelah lulus sekolah, Kang. Oh iya dong. Rencananya sih saya mau kuliah. Insya Allah kalau ada rezekinya, kalau ada umurnya, Kang. Terus ya nanti pengen sih ikutan lagi di Mojang Jajaka Dewasa nantinya. Kalau boleh tahu nanti, insya Allah kalau Deden kuliah ya, itu mau ngambil apa sih? Apa yang masih berkaitan dengan kebudayaan gitu? Enggak, Kang. Saya lebih seneng ke teknik lingkungan gitu. Lebih seneng merhatiin lingkungan gitu di sekitar kita, Kang. Teknik Jadi lingkungan. seneng kayak ngelihat yang hijau-hijau gitu kan, ngelihat yang rapi gitu. Ya rapi-rapi gitu. Aduh. Ini salah satu yang dipelajari dari Mojang Jajaka kemarin kan. Kan ada selain kebudayaan ada pariwisatanya juga. Iya. Banyak banget berarti manfaat yang didapat dari Mojang Jajaka ini ya. Iya, alhamdulillah, Kang. Mungkin dari Trix Friends ya, dari para penonton kita ada yang mau ikutan Mojang Jajaka nih gitu. Kalau tahun Deden kemarin sekolahnya ini ya didatengin sama mojang-mojang yang udah dinobatkan kemarin ya. Iya, jadi ada roadshow gitu ke setiap sekolah-sekolah, Kang. Didateng-datengin, dipromosiin Mojang Jajaka itu. Jadi buat Trix Friends kalau misalkan mau ikutan, sabar aja, sabar. Pasti ada kok yang datang ke sekolah ya. Terutama di daerah Kabupaten Bogor. Iya, bisa dicek di Instagramnya juga ada Moka Cup Bogor, banyak informasi dari situ. Oh, boleh nanti dimasukin di deskripsi ya, jangan lupa di follow. Oke, untuk penutup nih Deden ada pesan yang mau disampaikan nggak sih buat para remaja khususnya yang budayanya tuh udah tergeser gitu? Buat teman-teman semua yang kalian boleh gitu ngambil budaya-budaya dari luar, budaya-budaya asing, asalkan kalian tetap bisa memprioritaskan budaya lokal kita tanpa melupakannya. Ya pokoknya jangan sampai hilang terbawa arus gitu. Tetap ingatlah, tetap kenal bahwa kita itu dari mana, dari nenek moyang kita, budaya kita. Oke nih, thank you banget ya. Terima kasih nuhun pisan, hatur nuhun. Iya kan, udah nemenin kita sampai 1 jam ini. Iya, banyak Kang. informasi yang didapat, banyak juga prestasi yang udah kita bahas, banyak yang bisa diambil positifnya gitu kan. Iya. Pokoknya yang negatif buang aja. Buang aja, yang negatif mah jauh. Sukses terus buat Deden, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa menjadi seseorang di mata Indonesia. Alhamdulillah, amin, alhamdulillah, amin. Amin. Amin, Kang. Tonton terus Trik Podcast, ngobrol dulu aja. Saya Angga Herman pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.